Gak bisa gitu loh. Sekarang kita ngomongin user ya. Skylar bukan user Harit. Skylar gak pernah nunjukin dia bermain Harit. Walaupun memang bisa kita bilang masih grinding, tapi dia pakai Harit. Maksudnya menurut aku, ya balik lagi mata aku masih ke masa aku sih jujur. Ya, tapi sekarang Coba kalau Kadira bisa membuktikan ya. mungkin bisa bergeser lagi Bisa nih berubah suara spotlightnya saya. ya. Dan ini ya jadi pembuktian juga, pressure mungkin akan lebih terasa buat Cadera juga. Dan mungkin itu jadi salah satu alasan ketika ngebawa player yang udah pernah lebih lama lah di MPL ini kan Cadera udah lebih dari 1 season ya. Dan lawan Bigetron Alpha menurutku pressure-nya juga akan lebih mudah untuk dihandle sama Cadera sendiri. Dan sekarang kita bakal ngelihat dari segi draftingnya. Ini lagi-lagi ada satu sosok romer ya yang langsung di-respect juga Hellcurt di sana Om. Ya, nih hero pegangan buat Baloiski memang juga. Tapi Roger semahal itu. Roger, Jungler, Vincent. Oke, kita akan bahas ini. Jungler Vincent. Kenapa aku bisa bilang Roger di Jungler Vincent? Walaupun kita dari kemarin melihat Jungler selalu di tangan Vincent. Tapi berbeda kondisinya untuk saat ini. Masih bisa flex. Walaupun chance-nya cuma 20% ke arah gold. Karena Kadira bermain Roger. Main juga Iya, ya. Kondisinya Misalnya Mas Ako yang main, ini Mas, Rogernya ini pasti di jungle. fix. Cuma kalau bisa ada pertanyaan, kenapa Vincent lebih power dengan adanya Roger? Aku belum melihat Vincent ini, dia itu bukan power ya, fase ya apa namanya, masuk meta assassin, kecuali Lancelot. Meskipun sempat ngebawa memang assassin ya, tapi mungkin untuk hasilnya ini masih lebih prefer karena Roger lah ya. Prefer ke arah fighter ya. fighter to assassin atau fighter damage, menurut aku ya. Dan untuk kenapa banyak yang bertanya, kenapa Roger selalu di pick pertama, kenapa Roger selalu dikasih ke Vincent? Itu salah satu hal simple untuk meng-counter assassin dari musuh. Roger, udah itu counter assassin. Benar-benar. Dan sekarang harus menghadapi Hayabusa bersama Harit. Ini yang tadi sempat Om Wawa bilang juga. Harit nih hero-nya aman banget. Iya, dan sekarang jatuh ya Iya, untuk Bigetron langsung. Alpha. Jadi mereka juga mengincar untuk adanya kemenangan lane. Dan jangan lupakan bagaimana dari Hayabusanya yang bakal dipegang. Ini bisa kontrol di early bakal bahaya untuk Geek Farm sendiri. Ya, dan ini juga ada satu fact ya. Dimana untuk MPL Edition 14, respect ban buat Fanny-nya Super Ken dari total 9 game. Itu 100% win rate. Gak ada yang mau ketemu. Dan bahkan ya, ini kondisinya Superlook udah pakai Arlot. Chance-nya tinggi banget ini pakai Arlot. Ya chance sekitar ya 75% lah. Kenapa aku bilang chance tinggi banget? Karena dia adalah salah satu power initiate yang dimiliki dari Geek Farm masih menjadi timnya sampai Bigetron. Dia benar-benar powernya untuk initiate, dia berani ngebuka badan dan itu sangat diperhatikan. Sedangkan dari Ki, saat ini dia bisa bermain dengan hero support atau badan, initiate dan Kaja. Menjadi sebuah jawaban dan aku berharap di last ban terhadap sosok Bigetron ada Natalia. Kalau nggak ada Natalia, ini akan berat untuk Hayabusa. Kalau pick selanjutnya ada di tangan dari Geek. Cuma, kalau di naik picknya di tangan Ki terhadap Natalia, we never know. We never know, apapun bisa terjadi sih. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari datanya juga, nggak cuma Fanny-nya Super Ken doang. Tapi ada Hellcurt ya dari Baloiski. Dari total 10 game, itu 90% ban rate. Ya, Wajar hanya nggak? sekali kepake sebenarnya di Wajar awal-awal. Di minggu pertama kepake di awal. Wajar Cuma sekali nggak? doang ya. Wajar, dia Hellcurtnya kayak menurut aku ya, agak ganas banget. Iya. Dia ganggu banget farmingan orang, dia benar-benar dikasih presence menyeramkan. Ini ya secara nggak langsung kalau kita ngeliat kemungkinan besar ada Faven dan Natalia yang nggak di-ban. Tuh. Nggak di-ban dan concernnya adalah ambil atau lepaskan. Dan kalau dilepaskan, chance mereka itu bisa sangat besar. Apalagi Matilda jadi tutup, ngebuat Ki makin lebih sempit untuk menuju ke arah sana. Ya, Matildanya langsung ditutup begitu saja. Kalau gitu dari Bigetron Alpha. Sekarang chance mereka nih untuk ngambil hero tebel sih Om menurutku. Tebel juga bisa. Atau kalau mereka ambil Arlotnya mau ditaruh di roamer juga bisa. Karena Ki salah satu user agresif roamer ya. Buat Arlot juga sama-sama kuat lah sebenarnya untuk Arlot yang memang masih bisa di flex. Dan Arlot ini sebenarnya adalah dynamic juga untuk Gops. Yang kebanyakan menggunakan Arlot dan Johead akan terpakai roamer Johead. Kemarin sempat terlihat terpakai oleh Mueza. Iya. Ya, di minggu kemarin Johead track recordnya jelek. Tapi kemarin waktu dipakai Mueza kita sudah melihat potensi Johead untuk membuat keributan di jungle dan potensi untuk bisa backup farming lebih cepat untuk para jungle. Wah, ini mainnya bakal agresif banget ya berarti. Berarti kalau dia pakai Kara Johead ini, kenapa dia berani ngelepas Natalia? Lu ganggu jungle gua.
gue pastikan balik. tumbang, atau enggak gue akan ganggu balik. Dan kondisinya adalah Natalia sama Jawhead nggak punya power farming yang sama. Jungler, Romer Jawhead itu bisa ngambil jungler dengan cepat. Betul, Iya, betul. Bisa Beda bantu sama ya Natalia. di awalnya ya. Iya bisa Inilah. ganggu. Dan satu patternnya miss, itu berarti ngebuat snowball Roger akan terlambat. Oke. Ya, 4 menit pertama lah, setidaknya harus jauh-jauhin deh semuanya dari Itu area dia. Jawhead. Tapi ada Lunox Om. Oke, ada Lunox yang memang belum ada hasil maksimal sebenarnya kemarin yang kita melihat juga Lunox untuk beberapa kali diplot berhadapan dengan Harit tapi ternyata kalah juga. Dan kita harus melihat di sini ya perkembangan dari Cadera untuk menggunakan Lunox juga. Ini jangan Vexana sih. Menurut aku nih Vexana trapping banget untuk tim Bigetron Alpha. Aurora gak sih? Moreno nih pasti bakal dimakan habis-habisan. Mungkin ada yang ada di arah backline, itu lebih enak, lebih wise menurut aku. Yang ada di arah backline sekali, high ground sekalian. If boleh, kalau nggak if, Om Mama mau Aurora. kanan? Aurora boleh, tapi sekarang kondisinya berarti Aurora sama Jawhead harus main di arah bus. Main surprise ya. Aurora sama Jawhead harus main di bus, dan dia nggak boleh kalau bisa muncul di map. Yep. Biarin Rogernya ini merasa tidak aman. Oke. Semuanya sih ini bakal ngerasa nggak aman. Ya, tapi gini lah, kalau untuk powernya Aurora sendiri ya, dia itu sangat nge-boost waktu team fight. Glaciernya dibuka pelan, dan pelannya ini yang membuat akhirnya team fight-nya kayak agak janggal buat musuh. Kita mau team fight di atas, kita harus kabur dulu baru team fight lagi. Dan itu yang biasanya kenapa untuk user Auroranya waktu dia sudah buka Glaciernya, team fight-nya rata-rata dimenangkan dengan mereka juga. Iya. Dan juga mereka bisa dive in tembus turret, karena turretnya bisa dibekuin. Betul Oh iya, iya. Dan bahkan sekarang kita lihat the power of pick off, mungkin solo pick off terhadap Aurora agak cukup minim nih, Vin. Betul? Karena kita tahu punya pasifnya, tapi ini dia. Dengan dari counter index, kita lihat di mana dari pemain Geekfam sangat kuat. Tapi jangan lupakan, Geekfam selalu percaya dengan proses. Mampukah proses itu mendapatkan kemenangan kali ini? Atau bahkan Bigetron Alpha akan memberikan luka yang dalam terhadap Geekfam. So, FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead after. Ini dia, Bigetron Alpha versus Geekfam. Masih di best of 3 series, tapi untuk game yang pertama, ini akan jadi pembuktian. Khususnya Wow. untuk Geekfam sih ini. Jujur aku nggak expect kalau misalnya Romernya di arah Terisla. Ya. Oh iya. Iya Terisla. Terisla ya. Iya makanya aku nggak expect di situ. Kenapa? Menurut aku Baloy punya power pick over. Baloy itu salah satu player yang punya mobility yang tinggi. Dan sekarang dengan Terisla dia akan cukup terhambat Om Mawa. Ya, dan mungkin untuk ini juga sih, lebih mengamankan biar Gobs lebih nyaman juga ya. Untuk bisa head to head di laning dia berhadapan dengan Arlott. Sama-sama untuk first itemnya nanti bisa build up langsung ke Thunderbelt. Oke, tapi ini cukup bahaya sih. dengan- Oke, solo pick off di arah top lane. Kedira berslout. Di depan sana perpasukan Oke. tim Picketron Alpha mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Vincent. Solo pick off. Out of nowhere, Retribution. Tapi sayang sekali Super Ken masih berada di level 3. Belum ada Shadow Kill. Tapi nampaknya tidak ada jalan untuk pulang. Tidak ada jalan untuk Vincent. Dan balik lagi, Roger Snowball yang udah gue bilang di awal. Kalau terhambat, satu jungle akan pelan. Ini dia tumbang makin lebih pelan lagi jalannya untuk dapetin spike Wah, power. tapi lihat di area mid sepertinya juga mulai ya merasakan ketegangan kali ini dengan 2 eliminasi dan Oh Iya. my god, 2 eliminasi yang mal, tapi Moreno akan ditukar dengan ada mid lane. Tapi nampaknya dengan adanya Moreno yang masih punya pasif, membuat dirinya masih bertahan. Dan Key, Jawhead Gaming memberikan pressure yang sangat besar di depan sana. Dan Super Luka mencoba didapatin, mencoba untuk bertahan. Tapi Vincent, one last hit. Dengan flicker yang sangat merugikan diri dari Luke di depan sana. ya, akhirnya ada pertukaran. Tapi ini Cadera Om, udah tumbang 2 kali Om. Ya, itu tumbang yang sangat mahal sih, apalagi kita bicara soal gold lane. Sementara yang tumbang dari Bigetron Alpha hanyalah DXP yang memang harus bisa setup juga. Tapi ini sepertinya dari Bigetron Alpha mereka harus merelakan untuk turtle yang pertama. Karena fokus mereka tadi adalah untuk membiarkan ini biar Emannya juga menang level atas Lunox. Dia menang 1 level juga dia bakal bisa untuk adu head to head, adu damage udah kuat banget. Ya menang level, menang gold juga karena pertandingan gold bener-bener diabisin gitu aja ya. Wow! Caster bersama Bigetron Alpha Mirko. Bigetron Alpha mendapatkan suara dari all casters. Oh my god! Oke, tapi ingat Geekfam selalu percaya proses dan kita bakal menyaksikan apakah Geekfam mampu menampar 6 caster yang sedang bertugas. Iya sih, karena memang potensinya cukup besar sih sebenarnya. Dan sekarang dengan Yabaliski di area mid lane sebagai seorang roamer, Super Ken sepertinya mau coba untuk mendapatkan eliminasi tambahan. Enggak, dia tahu. Iya.
Dia tahu di sana dari Aboy masih punya survivability. Betul, dia mancing Dia keluar. mancing agar keluar dan dia akan bisa teamfight nanti di arah selanjutnya depan sana. Menuju ke Super Ken, ke Shadow Kill, terselamatkan. Kill langsung ke point kill. Bahkan kali ini para pasukan dari tim Picketron mereka cuma bisa menyelamatkan Ki. Sebelum gak ada cara untuk pulang, mencoba untuk bertahan dengan ada Avengers yang dia miliki tapi nampaknya tidak akan bisa. Terlalu besar damage yang diberikan dari Vincent dengan Warcry yang dia miliki. Snowball Roger mungkin di arah early dia tumbang dan kalah. Tapi Eman mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dengan Order Brilliance. Tadi kalau pecah meledak di depan sana tuh, udah pastikan Kadera itu akan mendapatkan 3 death. Ya itu bahaya banget sih. Untungnya masih ada 1 buah flicker tapi ya flicker juga butuh waktu yang cukup lama. Cuma secara garis besar ya, Geek Fam secara team fight masih cukup melawan Om. Iya, mereka masih bisa. Apalagi kalau ada yang terpick off satu demi satu seperti tadi ya. Datang satu dari Megatron Alpha, langsung di pick juga. Nah inilah menjadi senjata untuk Geek Fam sekarang bisa keep up bersama dengan Megatron Alpha. Kalau aku lihatnya malah, kalau mereka paksakan di arah mid lane seperti ini agak mubazir. Kenapa mereka nggak siksa Kaderanya? Udah dari awal udah dapat momentumnya, mereka siksa Kaderanya minimal sebelum ke arah objektif itu ada Order Brilliance yang keluar. Iya sih, itu akan sangat membantu ya pastinya untuk meminimalisir power yang dimiliki oleh para pemain Geek Fam. Tapi karena sekarang kita udah ngeliat juga turtle yang terbuka untuk turtle yang kedua. Turtle pertama didapetin oleh Geek Fam dan sekarang Megatron Alpha dengan power yang lebih besar menurutku juga punya potensial untuk kontes tapi Gak kontes, yep. gak bakal kontes. Kenapa? Pertama mereka agak cukup takut dengan Vincent, dengan power Rogernya. Kedua, kenapa nggak mereka barter dengan Lunox? Balik lagi pertanyaan aku. Bot lanernya masih mahal loh. masih gak di pressure ya, tapi sekarang lemparan bakal coba diberikan. Tapi terlalu banyak yang dikeluarkan oleh Bigetron di arah mid lane dan tidak menghasilkan apa-apa. Malah memberikan ruang terhadap Gops itu puncak farming level. Luke kali ini udah dimakan 2 kali secara berturut-turut. Agak cukup lumpuh gameplay dari Luke yang biasanya dia bisa langsung. Antara kedua belah tim dan memang untuk sejauh ini goldnya akan langsung bisa meratakan oleh permainan dari GFM dan pergeseran dari seorang Baloiski juga udah mulai menuju ke arah top lane. Yep. Tapi gak ada masalah untuk progress farmingnya. Ini lebih ke kapan mereka bisa mendelay untuk farming dari Eman sendiri. Karena secara Eman juga punya Purify. Jadi lumayan susah untuk bisa menghentikan dia. Dan Vincent, 1 Thunderbelt. Item yang memang lagi kekinian juga ya. Biasanya second item ini buat Roger. Ya, dan memang kalau ngeliat dari kedua sisi jungler sih belum ada masalah ya, sama-sama dari segi levelingnya. Oke, waduh, ada Bang Buluk di sini juga sebagai MPLID Extremer. Bang Buluk, terima kasih banyak udah nonton Bang Buluk. Waduh, jangan dumel mulu lihat Bang Buluk. Marah mulu, tapi sebelum itu Bang Buluk kita lihat Kadera di depan sana dan gayanya ganteng nih. Moreno biggest fan nih. Tapi lihat. Out of nowhere ketika ada invasi dilakukan, Eman udah gak bisa bertahan seorang diri. Dia harus dibantu, lihat survivability Eman terlalu tinggi. Tapi nampaknya Eman outplay. What the outplay from Eman. Masih bisa menukar dengan 1 versus 1. Dan bahkan mereka hampir menukar dengan Vincent. Gak ada cara untuk pulang. Shutdown pun terjadi. Di depan sana dengan Shadow Kill. Membuat perpasukan dari tim Big Cat Ronaldo. Mereka udah gak punya power team fight kembali. Tapi Eman, itu dia yang kita udah bahas dari awal. Eman, salah satu god laner pintar. Dan bahkan Baloiski masih ada 1 Shadow yang menyangkut di dalam dirinya. Dan nampaknya Super Ken gak berani karena dia tahu dengan adanya dirinya masuk ke dalam, potensial dia tumbang tinggi dan kondisi menuju ke arah kehilangan turtle dan perfect untuk ekonomi besar. Iya, ini mahal banget sih, kehilangan jungler, kehilangan gold laner untuk ketiga kalinya di bawah menit yang 10 dan sekarang kehilangan turtle juga. Semuanya langsung bergeser ke tangan dari para pemain Bigetron Alpha. Ya, itu decision making yang bagus banget dari Eman ya. Karena dia sudah melihat di bagian belakang sudah mulai dipotong, tapi di depan masih ada Cadera, ya udah dia maju aja. Jadi ada trade yang sempat dilakukan juga oleh Eman tadi. Dan melihat Eman, gila sih Om, menurut aku tadi itu posisinya gila banget. Tapi lihat, Ki akan menjadi bulan-bulanan warga. Eman masih dapat bertahan, tapi lihat Moreno, survivability yang dia miliki kali ini berhasil dilakukan. Berhasil dibalikan dengan kondisi dari Eman. Lagi-lagi kita ngomongin dari awal Masako, kita ngomongin Eman. Memang god laner 2 tim ini yang lagi punya taring untuk beberapa belakangan ini. Nah, tapi ini Lunox juga nggak sih mungkin jadi salah satu alasan lah ya kalau kita bisa pakai alasan Om. Dengan ya range yang nggak terlalu jauh juga, mobility pun kalau dibandingkan dengan seorang Harit pasti akan lebih tinggi bagi seorang Harit dong. Ya, dan juga Lunox ini lebih gampang bagi target ya. Begitu sudah selesai build of order-nya, udah pasti. Kalau nggak punya skill escape, ditarget langsung.
Iya, dengan Betul. semuanya. Kalau nggak alasan kita bisa pakai excuse ya. No excuse tapi ya, nggak boleh pakai alasan ya. Dan sekarang kalau ngelihat juga ya secara keseluruhan lagi-lagi dari Bang Loiski ini, Terizlanya pun memberikan gangguan yang dari tadi berhasil. Dan ini yang harus diwaspadai juga. Memang mereka punya Aurora di bagian belakang, tapi bukan berarti mereka bisa mulai di partai seperti ini. Tapi lihat dengan ada penalti zone di keluar sana. Super Ken balik lagi, tidak Cochero Vincent. Mencoba untuk mendapatkan sedikit demi sedikit scrimmage yang dikeluarkan dari para pasukan dari tim Bigetron. Mereka kembali lagi, power crowd controlnya terlalu besar. Survive ability, memang mereka punya Kadira dan juga Aboy. Iya. Tapi lihat kondisi kali ini, Oh. Shadow Kill menunjukkan serang Aboy. Lihat, tidak ada lagi survive ability. Dan itu dia Shadow Kill yang ditahan oleh Super Ken. Berhasil mengamankan satu point kill, tapi Ki memberikan pressure. Di depan sana Kadira. Dia harus lepaskan si turret ini. Ini bahaya juga untuk mereka. Mereka bisa kehilangan 2 playernya. Nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Bigetron memaksa di dan hilang. Udah kita lihat, udah ada vision ke depan. Kalau mereka mempertahankan mid turret, mereka akan kelepasan 1 point kill. Itu dan gold laner lagi yang dapat. Iya, lagi-lagi Cadera yang harus jadi korban. Dan kalau kita ngomongin ya, tadi ketika inisiasi Baloiski masuk, gak ada follow up damage. Memang Vincent sempat unggul 1 level. Tapi Vincent ini tipikal yang eksekutor aja. Dia bakal menunggu untuk damage dealernya masuk terlebih dahulu. Yap, dan Ya. itu, lagi-lagi. Jujur, tadi nggak worth it banget di depan sana. Dan lihat camping yang dilakukan seorang Ki. Bahkan Pawlowski nggak bisa menyelamatkan apapun di depan sana. Kehilangan double kill tangan Eman. The gold laner from Bigetron. The intelligent gold laner. The smart gold laner yang pernah Bigetron miliki. Eman, sosok yang cukup mengerikan dan bahkan totally worth it. Wah. Mengimpor Eman dari Filipina. Worth it banget sih, pembelian yang paling mahal dan paling worth it. Dan Super Ken kali ini juga sudah berhasil mendapatkan satu sosok lordnya, mempermudah mereka untuk ngedapetin objektif. Dan kita masih belum bisa ngeliat nih potensial yang sebenarnya pengen dibawa dengan Lunox di era gold lane. Ya, belum terlihat sama sekali ya. Bahkan dari kemarin ketika Geekfam membawakan hal yang sama, Ya, ya tetap sama hasilnya. Ya. Tumbang di tangan Harit juga. Tapi sekali lagi ini kombinasi yang menarik dari Bigetron Alpha ya. Membawakan Jowhead dan juga Aurora. Satu yang terkena ejector langsung di follow up di belakang. Dan itu susulan damage-nya. Langsung pasti menumbangkan satu juga. Kalau memang ada team fight yang berusaha untuk di-initiate, akan langsung dipatahkan dengan Bigetron Alpha. damage iya, sisi iya. Sekarang satu lemparan juga bakal diberikan oleh seorang Ki. Tapi ini yang jadi masalah lordnya sih, akan menjadi tameng bagi Mata para diluka. pemain Bigetron Alpha. Mata di luka, lihat dia coba untuk mulai melakukan sedikit camping. Dia akan coba initiate, dilempar ke arah Wah. belakang. Dia akan geser ke belakangnya. Penalti sudah terbuka oleh Pawlowski. Tapi ada following up, dia harus mencari tumbal. Ganas saat dari Bigetron. Tapi Wah. Super Kane, out of nowhere dari Backlash Shadow Kill. Berhasil mendapatkan double kill para pasukan Bigetron mencoba untuk melakukan wipeout. Tersisa 2 pemain. Pasif turret masih bisa dihadapi. Tapi di depan sana mereka tidak akan tinggal diam. Dan menuju ke arah detik yang ke-11, mereka harus berhenti untuk invasi di arah mid lane karena minion sudah muncul. Dan mereka tidak memiliki lagi minion yang berdekatan dengan Besto ya. Wah, satu langkah lebih dekat menuju kemenangan untuk Bigetron Alpha di waktu yang sangat singkat memang. Tapi ya tadi, ketika mata menuju ke arah seorang Luke, masih ada Ki di arah yang lain. Dan satu lemparan saja itu cukup untuk bisa langsung eksekusi. Ya. Iya, dan timing masuk juga buat Super Ken yang itu tidak terduga sama sekali, yang memang bisa melompat. Dan Shadow Kill-nya memang bisa untuk membongkar pertahanan belakang ya untuk Geekfam sendiri. Dan tempo sepertinya agak pelan karena dari Geek-nya mereka akan bisa bertahan dulu. Dan kalau melihat bagaimana pertahanan dari Geekfam juga, sebenarnya mereka masih cukup kuat. Tapi yang harus hati-hati adalah Ki-nya kapan masuk nih. Karena ejektornya berulang kali juga ini mendapatkan target yang selalu tepat. Aku mempertanyakan statement yang diberikan oleh Baloiski. Ya kan? Dan di depan sana, Pawlowski menjadi target pertama, tapi flicker yang dikeluarkan itu menandakan tidak ada informasi untuk seorang Eman Moreno untuk jamin dari Baloiski. Aku menanyakan statementnya dengan predicted move. Ya, Dia pernah bilang, gimana caranya menang sama Onyx? Kita predik dia. Dia harus predik Bigetron juga. Karena Bigetron sama agresifnya dengan Onyx. benar-benar. Sama agresifnya, sama mengganaskannya, menggigitnya. Iya. Playernya sama kayak punya tipikal yang, ya namanya juga kita bisa lihat di sekarang di kondisi top klasemen. Itu pemainnya beberapa timnya itu agresif semua Om. Iya, top 3-nya yang sekarang ya. Iya. Yang lagi kuat-kuatnya. Tapi ya ini dia dari sisi goldnya. Wow, unggul dari segala sisi sebenarnya ini. Terutama untuk gold laner ya. Karena Haritnya terlalu kaya. Dan hampir tidak akan bisa dihentikan juga. Dan bahkan bakal punya satu Mathena Shield ya sebentar lagi. Lebih aman juga ya Om jatuhnya. Dan sekarang untuk perebutan ke arah Lord mungkin akan sangat susah buat dilakukan oleh teman-teman dari Geekfam. Kecuali memang
ada satu momen yang benar-benar bagus banget untuk mereka, tapi mereka harus tumbalin satu sih minimal untuk makan semua efek chain CZ yang dimiliki oleh Big Hero Alpha. Oke, gimana caranya mereka melakukan kontes ini adalah saatnya. Kalau mereka terlalu setengah-setengah kayak Vincent. Takeover yang gagal membuat perpasukan dari tim Catron. Banyak kuas! Menghentikan permainan dari tim Geekfam. Di depan sana, para pasukan dari tim Big Catron. Mereka dengan sangat sigap melakukan team fight balik. Dan Eman tidak ada terhentikan pergerakannya. Bahkan dari seorang Kom cuma bisa mendapatkan Super Luke tanpa ada jawaban sama sekali. Super Ken is coming. Satu persatu dia akan coba lucuti. Dan shutdown pun terjadi. Tapi nampaknya Vincent masih terlalu ganas untuk bisa dihadapi. Dan Shadow Kill! Kadira outplay terhadap Super Ken dan shutdown! Moreno kali ini mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Vincent. Tapi nampaknya mereka sadar, mereka juga harus mundur ke arah belakang. Pertama, Kadira bukan high ground defender. Kedua, Vincent gak boleh tumbang karena Lordnya akan mengganas. Dan lihat, Moreno mengawal Lord. 1 versus 2, Moreno coba untuk bertahan. Winter Crown gratis, tapi cuma fight time yang dilakukan Moreno. Kali ini mencoba untuk Big Catron bisa bertahan agar Ki dan juga Luke bisa mengawal Lord mereka. Jadi Om Mawah itu buying time atau agresif yang berlebihan? Itu agresif yang berlebihan. Itu di mana? Ya, dan itu adalah bentuk dari kepedean juga sebenarnya. Oke. Karena udah unggul jauh ya, ada kemungkinan memang bisa dapetin point kill, tapi ya kalau dapat point dead ya udah juga gitu loh. Karena semuanya masih dipegang oleh Migran Alpha meskipun sudah mulai terlihat nih. Geekfam sudah mulai bisa mengejar dari ekonomi. 6.000 dia bayar hutangnya. Iya ya, dan mereka udah bisa nemuin juga nih untuk celahnya ketika memang masuk ke arah team fight di area objektif ya tadi ketika dimasuk ke area Lord. Mereka tahu nih mana aja yang harus mereka geser dan akhirnya outplay dari Cadera. Ini juga berhasil untuk menutup nyawa seorang Super Ken. Oh ya, itu pas banget juga tadi yang terakhir ya. Iya. Yang bisa dilakukan, tapi ya dengan tumbangnya Eman kalau aku ngelihatnya nih, mereka dari Big Hero Alpha mereka harus lebih hati-hati kalau sampai Eman tumbang, berarti ada yang sudah bisa langsung ke backline dan cepet untuk bisa nge-burst dia. Berarti yang lainnya juga bakal bisa di-burst. Iya sih, meskipun tadi butuh waktu yang nggak singkat juga ya untuk dapetin Eman, tapi pada akhirnya ketika memang ada yang bisa menyentuh ke bagian belakang, wah Big Hero Alpha harus berhati-hati. Tapi sekarang posisinya berbeda, karena sekarang Geekfam harus bermain secara defensif. Nah dengan komposisi seperti ini, apakah mereka masih mampu nih untuk menahan tekanan dari Big Hero Alpha yang harusnya udah makin mengganas lagi sih ini? Iya, tapi bisa banget lah kalau dari Geekfam. Karena sekali lagi ini gold yang mereka bawakan juga ini sudah mulai bisa di-keep up. Tadi waktu mereka lagi kalah item juga, mereka udah bisa menang kan. Apalagi kalau sekarang dari itemnya ini sudah hampir sama. Dan ini menjadi ya ibarat lampu kuning lah untuk Big Hero Alpha. Mereka tidak boleh mengulang hal yang sama lagi atau kesalahan-kesalahan seperti itu. Setuju banget. Dan sekarang kalau ngomongin dari Big Hero Alpha, kalau dia mau dapetin game ini, gimana caranya dari Super Ken untuk nahan Quad Shadow-nya? Maksudnya kan menahan Quad Shadow gini, kalau dia untuk mau mainin Quad Shadow-nya, pastikan seluruh crowd control udah keluar satu, Aboy udah nggak ultimate lagi, jadi dia tahu siapa yang dia makan. Nah kalau dia terus tidak mau bermain dengan Quad Shadow-nya, dia bisa bermain camping aja. Biarin 4 versus 5 untuk dari team fight di depan yang dia miliki. Setelah itu baru dia masuk, Devin. Iya, iya. Tapi kalau dia mainin Quad Shadow kayak tadi, ingat. Kita nggak menutup kemungkinan epic comeback terjadi. Pertama, ini dia pakai Magic Shoes. Dia nggak pakai Tough Boots. Kedua, tidak ada Winter Crown. Tidak ada Immortality. Ini menit ke-16. Dapat ke depan sana. Mereka mencoba untuk mendapatkan Baloski. Winter Crown diselamatkan dirinya. Tapi nampaknya Gob selalu menuju dan Baloski dimakan oleh Super Ken. Out of nowhere, Super Ken bermain dengan Quad Shadow-nya. Ingat, camping yang dimiliki. Dan itu dia, visionnya terlihat sangat jelas. Tapi Vincent versus everybody di belakang sana. Langsung mendapatkan 1 point kill. Langsung coba dihindari, tapi Shadow Kill from Super Ken. Berhasil mendapatkan 1 point kill dan shutdown. Tersisa Aboy, tersisa Kadira. Mereka mendapatkan some wave di tengah. Mampukah mereka bertahan, Devin? Wah, Vincent tertangkap. Ini bakal jadi hal yang berat. Meskipun memang ada 2 damage dealer yang tersisa, Aboy dan juga Sarah Cadera. Tapi Big Hero Alpha dengan 3 pemain mereka. Mata diluka, tapi kan kena sayang sekali dan pakai Aboy di sini mencoba untuk bertahan. Aboy versus everybody, outplay terjadi tapi Super Ken langsung begitu saja. Tapi nampaknya Eman mencoba untuk mendapatkan 1 point kill dan Eman masih bertahan. Tidak ada jalan untuk Eman ditangkap dan pakai purify Saturday. Tapi ini bukan pertama kalinya Aboy menyelamatkan best Geekfam dengan Valentinanya dan sekarang dengan adanya Saxia. What a play from Aboy save the day. Big Hero Alpha berhasil dipukul mundur dan sekarang bukan lampu kuning lagi, ini udah masuk ke lampu merah sepertinya. Karena sekarang area dari objektif Lordnya sudah mulai dihinggapi oleh para pemain dari Geekfam. Iya, ini tanpa retribution sih agak berat buat Big Hero Alpha. Oke, Ki, bakal melemparkan kah? Tapi lihat di sana, Gob! Take over Lord! Dibalikkan kembali kondisinya. Moreno tumbang dapatkan bersama dengan Ki. Tapi Eman mencoba untuk menurunkan damage yang diberikan. Terlalu sakit. Dan Lana lihat pos. Tidak bisa diberhentikan. Kehilangan 3 pemain dan bahkan 4. Ini bencana!
Pinkatron Alpha, what happened? Wah, 4 pemain berhasil ditumbangkan. Dan sekarang Looking for hanya wipe up. seorang Super Cat, Gops. Oke, looking for wipe up, gonna channel lagi, wipe up! Wow! My God, Super Cat dan kawan-kawan benar-benar bermain di zona merah dan pakat. What the epic comeback from Game 5! Pinkatron dipaksakan hingga